Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Anak-anak siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama membahas tentang ilmu yang hukumnya fardu kifayah dan ilmu yang haram kita pelajari. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh musannif pengarang kitab Ta'limul Muta'allim yang berbunyi, wa amma khifdu ma yaqa'u fil ahayina fa fardun ala sabilil kifayah. Idza qama al-ba'du fi baladihi saqata 'anil baqin. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi syaraku jami'an fil ma'sami. Fayajibu 'ala al-imani ay ya'muruhum bidzalik wa yujbiru ahlal baldati 'ala dzalik. Nah, adapun mempelajari amalan ilmu agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu, seperti contohnya sholat jenazah dan lain-lain. Nah, itu hukumnya fardu kifayah, fardu untuk semua golongan, fardu untuk semua orang. Nah, jika di suatu tempat ataupun daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban ataupun tidak berdosa. Akan tetapi, bila di suatu daerah tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka seluruh daerah tersebut itu berdosa. Maka oleh karena itu, pemerintah wajib memerintahkan kepada rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Dan juga pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Juga dikatakan, qila annal ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati at-ta'ami la budda li kulli wahidin min dhalik wa ilma ma yaqa'u fil ahayina bimanzilati ad-dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati. Dikatakan bahwa mengetahui ataupun mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibaratkan makanan yang dibutuhkan oleh setiap orang, yang dibutuhkan setiap hari. Nah, itu yang hukumnya fardu ain. Amalan yang hukumnya fardu ain. Nah, itu ibaratkan makanan yang dibutuhkan oleh seseorang setiap hari. Namun sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat. Ibaratkan obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang. Dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. Nah, ketika sakit, nah itu baru butuh obat. Terus, wa ilmun nujumi bimanzalatil maradi fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadrahu ghairu mungkinin. Sedangkan mempelajari ilmu nujum tersebut itu hukumnya haram. Jadi tidak semua ilmu yang boleh kita pelajari. Sekalipun kita dituntut untuk menuntut ilmu, tapi tidak semua ilmu yang hukumnya boleh kita pelajari. Ada juga ilmu yang haram kita pelajari, yaitu ilmu nujum, ilmu perbintangan. Nah, karena apa? Ilmu nujum itu diibaratkan seperti penyakit. Seperti penyakit yang sangat membahayakan. Dan
hukumnya mempelajari ilmu nujum itu haram. Dan karena apa? Ilmu nujum tersebut hanyalah sia-sia belaka. Karena seseorang ini tidak bisa menyelamatkan dirinya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allahumma idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihi qiblatu wa awqatus sholati fayajuzu dzalik. Akan tetapi bila tujuannya mempelajari ilmu nujum tersebut, ilmu perbintangan adalah hanya sekedar untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat saja, maka diperbolehkan mempelajarinya. Tidak apa-apa. Asalkan tidak digunakan untuk yang lain-lain. Hanya digunakan untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Nah, oleh karena itu, setiap orang Islam, wajiblah mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon seraya merendahkan dirinya kepadanya. Dan tidak lupa membaca Al-Quran, bersedekah, yang tujuannya agar supaya terhindar dari bala mara bahaya. Wa amma ta'limu ilmu tibi fayajuzu. Adapun hukumnya mempelajari ilmu kedokteran tersebut fayajuzu, boleh, diperbolehkan. Kita boleh mempelajari ilmu kedokteran. Nah, karena apa? Li'annahu sababun minal asbabi fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi. Waqad tadawan Nabi alaihi salam. Karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir. Contohnya ya, seperti jimat, tenung, dan lain-lain. Karena apa? Waqad tadawa Nabi alaihissalam. Karena Nabi juga pernah berobat. Nah, jadi hukumnya mempelajari ilmu kedokteran itu diperbolehkan atau boleh, tidak apa-apa. Nah, sekarang yang disebut fardu ain dan fardu kifayah. Nah, fardu ain adalah suatu perbuatan yang diwajibkan kepada perseorangan ataupun individu. Nah, contoh daripada ilmu yang fardu ain ini apa saja? Di antaranya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat fitrah. Nah, itu fardu atau wajib dikerjakan oleh perseorangan ataupun individu. Namun, untuk ilmu yang fardu kifayah adalah suatu perbuatan yang diwajibkan kepada semua orang ataupun golongan. Nah, contohnya apa? Pelaksanaan sholat jenazah. Nah, itu wajib dilaksanakannya oleh suatu golongan, semua orang. Nah, artinya jika di satu daerah itu ada seseorang yang meninggal dunia, maka apabila sudah ada sebagian dari satu golongan tersebut yang sudah melaksanakan sholat jenazah, maka yang lain yang tidak melaksanakannya tidak mendapatkan dosa. Karena apa? Sudah ada yang mewakilinya, sudah ada yang melaksanakannya. Itulah kalau fardu kifayah, tidak wajib dilakukan oleh per individu ataupun per orang. Jadi kalau sudah ada yang sudah melakukannya, seperti tadi sholat jenazah, sudah ada sebagian orang yang sudah melaksanakan sholat jenazah, maka yang lain hukumnya gugur, tidak mendapatkan dosa. Nah, mungkin kiranya sampai di sini materi pada kali ini.
Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin.